Relawan perempuan dan anak Partai Perindo menghadiri sidang putusan kasus pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Tulungagung, Jawa Timur. Dalam sidang ini terdakwa berinisial P dijatuhi vonis 9 tahun penjara. Meski lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 11 tahun penjara, namun keluarga korban dapat menerima putusan itu. Ini adalah hadiah kado daripada relawan perempuan dan anak Partai Perindo untuk masyarakat Tulungagung, di mana Majelis Hakim telah memutuskan bahwa terdakwa dihukum 9 tahun penjara dengan denda 5 juta rupiah, sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang lain. Sementara itu, sidang lanjutan kasus kekerasan seksual yang menghadirkan terdakwa HJ 36 tahun kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dengan agenda mendengarkan saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa mendapat pengawalan dari RPA Perindo. Apabila memungkinkan, setiap sidang dari sidang awal sampai dakwaan dan putusan kita akan kawal. Selain mengawal sidang, RPA Perindo juga terus berusaha memulihkan trauma korban berinisial SPN yang masih berusia 6 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus impor barang tekstil yang ditangkap Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara memasuki babak baru. Tersangka H, 35 tahun yang sedang hamil 6 bulan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Bea Cukai. Sidang pertama yang didampingi langsung RPA Perindo ini disampaikan adanya oknum Bea Cukai yang tidak sesuai dengan aturan KUHP dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan kepada H. Dari proses itulah, karena barang tekstil ini ditahan oleh Bea Cukai, kemudian Ibu H ini jadi tersangka. Nah, dari hasil penelusuran kita dan pembicaraan kita dengan Ibu H, dia juga menerangkan bahwa dia sekarang diintimidasi, didatangi oleh oknum-oknum Bea Cukai, kemudian juga pemilik barang. Dia selalu diteror. Nah, hari ini kita lakukan untuk keadilan Ibu H agar mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi ibu hamil 6 bulan tersebut. Sementara itu di Maluku, RPA Perindo mendatangi Polda Maluku untuk mendampingi pelaporan kasus kekerasan seksual anak di bawah umur berinisial SGR 6 tahun. Ironisnya, 3 pelaku yang melakukan kekerasan seksual juga masih di bawah umur. Dan kami dari RPA Perindo Provinsi Group akan tetap mengawal ini terus dalam proses ini sampai pada tingkat sampai tuntas istilahnya. Kami akan siap untuk pendampingan bersama-sama dengan pihak kuasa hukum daripada keluarga. RPA Perindo bersama kuasa hukum korban juga meminta kepolisian untuk cepat tanggap menangani kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di iNews Pagi, pemirsa. 26 Agustus mendatang, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memperlakukan sanksi bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Ya, besaran denda Rp250.000 hingga Rp500.000 tergantung dari jenis kendaraannya. Berbagai upaya dilakukan sejumlah pihak untuk mengatasi permasalahan polusi udara di ibu kota. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, menyatakan pihak kepolisian akan ikut andil dalam menurunkan tingkat polusi udara di Jakarta. Selain melakukan sosialisasi hingga peneguran, sanksi tilang juga akan diberlakukan bagi kendaraan ibu kota yang kedapatan tak lolos uji emisi mulai tanggal 26 Agustus 2023 mendatang. Ini kan dalam rangka untuk polusi ya. Kami akan ikut serta andil bagaimana polusi udara di Jakarta Jabodetabek ini bisa menurun. Salah satunya adalah dengan transportasi yang sesuai dengan ketentuannya, yaitu masalah emisi gas buangnya. Kita akan ikut di situ. Nah, tahapan-tahapan ini tentunya yang akan kita lakukan dari nanti sosialisasi, teguran, sampai dengan mungkin penilangan. Tak main-main, dalam sanksi tilang tersebut, besaran denda bagi kendaraan roda 2 bisa mencapai Rp250.000 serta Rp500.000 bagi kendaraan roda 4. Selain akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya juga tengah mencari tempat untuk pemeriksaan tilang uji emisi agar tidak menyebabkan kepadatan arus lalu lintas.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bicara kendaraan, di DPRD DKI Jakarta mengeluarkan larangan membawa kendaraan setiap hari Rabu bagi seluruh karyawannya. Ya, tak hanya itu pemirsa, untuk mengurangi polusi udara, hal ini juga dilakukan supaya para pegawai terbiasa memakai moda transportasi massal ramah lingkungan. Demi menekan tingginya polusi udara di ibu kota, DPRD DKI Jakarta mulai mengeluarkan aturan baru bagi seluruh pegawainya, baik ASN maupun non-ASN, termasuk anggota DPRD. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2023 KS.02.04 tentang larangan membawa kendaraan bermotor ke lingkungan DPRD DKI Jakarta yang diberlakukan setiap hari Rabu. Orang yang masuk ke kantor DPRD harus uji emisi dulu, kalau enggak ya nggak saya kasih masuk, motor ataupun mobil. Per tanggal berapa? Ini tanggal 21 kemarin. Sampai kapan? Sampai tanggal 21 Oktober. Pada tahap uji coba, aturan tersebut diberlakukan selama 2 bulan atau berbarengan dengan WFH ASN Pemprov DKI, yakni sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 mendatang. Nantinya setiap hari Rabu, area parkir gedung DPRD DKI steril dari kendaraan roda 2 dan 4. Dengan membantu mengurangi polusi udara di Jakarta, aturan tersebut juga dilakukan guna membiasakan para pegawai menggunakan moda transportasi massal yang ramah lingkungan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 1.762 pasangan suami istri di Bojonegoro, Jawa Timur mengajukan cerai di pengadilan agama. Tingginya tingkat perceraian disebabkan faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terbilang cukup tinggi. Selama bulan Januari hingga Juli 2023, ada 1.762 pasangan yang mengajukan cerai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.236 cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri. Sedangkan sisanya sebanyak 526 adalah cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Dalam sehari ada puluhan sidang cerai digelar. Tak jarang petugas kewalahan menerima ajuan perkara. Masih cukup signifikan. Saya tidak bisa membayangkan kalau nanti sampai akhir tahun itu tentu adalah menjadi keprihatinan kita bersama terhadap Bojonegoro yang APBD-nya itu cukup besar ini. Sejumlah faktor melatar belakangi pasangan bercerai akibat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, Dirjen Pas Kemenkumham mengecek kebersihan dapur dan kualitas makanan untuk warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Pengecekan itu dilakukan untuk menepis isu makanan bagi ribuan warga binaan yang dianggap tidak layak konsumsi. Isu kualitas makanan yang kurang baik bagi warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan membuat Kemenkumham RI terus membenahi pelayanan kualitas makanan dan gizi. Salah satunya dengan meresmikan dapur sehat yang berada di rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Sebelumnya Dirjen Pas melakukan pengecekan kebersihan ruangan dapur, perlengkapan masak, asupan gizi pada menu makanan hingga aspek keselamatan saat memasak di dapur. Diharapkan dengan dibukanya dapur sehat yang dikelola para warga binaan ini bisa meningkatkan pelayanan makanan dan gizi serta memberikan kenyamanan bagi WBP yang sedang menjalani masa tahanan. Bahwa itu kita sesuai dengan Permen Kumham nomor 40 tahun 2017 bahwa pola menu makanan siklus hari kita laksanakan sesuai dengan apa yang ada, sesuai SOP yang setelah kita lakukan sesuai dengan standarisasi. Jadi tidak ada yang seperti disampaikan dalam urusan kecadong tidak baik, kita bisa sama-sama saksikan itulah kondisi yang terbaik dalam arti penyajian makanan bagi warga binaan. Para tahanan dikasih makan 1 hari 3 kali atau seberapa? 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Dapur saat ini dikelola 10 orang warga binaan yang sudah mendapatkan sertifikasi dari pelatihan Tata Boga. Selain itu, dapur saat ini juga telah memenuhi standar yang ditetapkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mantan Wali Kota Kendari ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara usai tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi perizinan gerai minimarket. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNews Pagi.